Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Salam spiritual seni dan budaya. Terima kasih kembali lagi bersama saya Yanto Yarus. Semoga kita di sini selalu sehat, dibukakan berkat rezeki yang melimpah dalam setiap langkah kita. Dan pastinya sebelum beraktivitas kita berdoa kepada yang di atas, minta petunjuk. Yang pasti pekerjaan kita harus yang halal ya. Dan berkat rezeki kita itu mengalir, melimpah, walaupun rezeki tidak besar, tapi kita harus bersyukur. Yang pasti kita harus sehat ya, itu yang utama. Hari ini kembali lagi seperti biasa saya bikin konten hari ini edukasi ya, edukasi berbagi pengalaman, apa yang saya tahu akan saya bagikan pada saudara-saudaraku yang di luar sana. Jadi saya tidak menambah, tidak mengurang, ini sesuai pengalaman saya ya, yang saya bagikan, yang saya ketahui. Mohon maaf kalau ini mungkin ada yang kurang ya, nama juga ilmu itu kita tidak bisa mengatakan punya kita benar lebih ya, tetap ada kurangnya. Dan begitu juga dalam spiritual yang lain pun mereka tetap ada kekurangan, ada kelebihan. Yang pastinya di sini saya tidak menyinggung siapapun ya, ini murni edukasi berbagi. Ini saya beritahu kepada spiritual luar yang mempunyai kelebihan dan saling mengganggu, karena saya tidak pernah mengganggu orang. Kalau memang mau bertemu bersilaturahmi saya, jangan lewat yang gaib-gaib ya, jangan kirim-kirim santet. Itu nomor WA saya kan ada itu di deskripsi video. Nah, tinggal chat, ajak ketemu, atau saya yang datang pun saya siap. Dan pasti saya tidak pernah mengganggu orang ya. Jadi apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Gunakanlah kepandaianmu untuk menolong orang lain. Oke, di sini saya ingin membahas masalah perbedaan ilmu hitam dan ilmu putih ya. Ini saya agak keringat nih, soalnya di sini panas. Area Pontianak ini panas. Sebelum saya melanjut ini, saya ingin menyampaikan, saya juga melayani pengobatan non medis, pembersihan rumah, tempat usaha, dan lain-lain ya. Nomor WA saya ada di deskripsi video saya, silakan ambil jika ingin berkonsultasi. Areanya Kalimantan Barat, Pontianak ya, tepatnya daerah Jeruju. Nah, selagi saya tidak sibuk akan saya balas chatnya. Bagi yang ingin berobat ya silakan ditelepon langsung atau chat dulu pun boleh. Saya akan mencoba membantu sebisa saya. Selagi Tuhan berkehendak kita menolong orang, dan orang yang kita tolong pun yakin kita bisa membantu, saya yakin kan akan sembuh. Jadi kami ini hanya perantara. Selagi jadi yang merasa sakit itu sebenarnya harus lebih optimis, dia merasa keinginan sembuhnya harus kuat ya. Jadi penyakit ini harus dilawan. Sugesti kan positif yang baik harus kita lawan ya. Oke. Jadi hari ini saya akan membahas tentang perbedaan ilmu hitam dan ilmu putih. Sebenarnya ilmu ini sama saja ya, bagi saya ya. Tidak ada ilmu hitam, tidak ada ilmu putih. Mohon maaf nih, agak keringat nih. Panas, suasana panas. Menurut saya itu ilmu hitam dan ilmu putih itu sama saja. Mungkin pembawaan spiritualnya ya yang berbeda-beda ya. Ada yang menggunakannya, menyalahgunakan lah ya, seperti itulah. Jadi kalau perbedaan ilmu hitam dan ilmu putih ini, kalau menurut saya ya, ini menurut saya nih, menurut saya dari pandangan berdasarkan pengertian dulu ya. Nah, poin pertama ini berdasarkan pengertian ya.
Kalau ilmu hitam itu, kalau bagi saya itu, ilmu hitam itu adalah pengetahuan tentang kebatinan ya. Itu yang berhubungan dengan pekerjaan jin, setan, mencelakakan orang. Contohnya santet tadi, guna-guna, menyakiti orang lain. Nah, itu ilmu hitam itu. Dari berdasarkan pengertiannya ya. Jadi kalau ilmu putih itu berdasarkan pengertiannya sama ilmu batin juga deh. Cuma ini kebalikannya, ilmu batin yang digunakan untuk melawan ilmu hitam. Nah, itu ilmu putih itu. Untuk mengobati segala jenis penyakit santet, guna-guna, pokok yang berlawanan lah ya, putih lawan hitam seperti itulah. Jadi sebenarnya kalau ilmu putih ini dia dasarnya kebatinan ya, merujuk ke ilmu kebatinan dengan yang di atas ini agak kuat. Mulai doa, mendekati diri dengan Tuhan. Nah, ilmu putih itu kebatinannya lebih akrab dengan yang di atas, lebih enak dengan yang di atas dia berdoa. Beda dari ilmu hitam tadi, dia lebih dekat dengan jin-jin yang jahat, setan, iblis, yang bisa mempengaruhi dia untuk berbuat jahat tadi itu, dia lebih akrabnya ke sana. Nah, bedanya itu dengan ilmu putih, ilmu hitam dan ilmu putih tadi. Nah, karena barang-barang jin setan ini makin kita memuji dia, menyembah dia makin suka. Dia makin minta sesajen, minta ini, minta itu, kita penuhi. Nah, dan dia pun bekerja, kita suruh santet, dia berangkat. Nah, orang yang punya ilmu putih pun bisa juga menyantet. Bukan cuma orang punya ilmu hitam, orang yang putih juga bisa santet. Seorang spiritual itu wajib bisa santet. Itu bohong kalau spiritual itu bilang dia tidak bisa nyantet. Saya tidak percaya. Nah, cuma kembali lagi di individu masing-masing. Nah, mau jadi dukun santet atau menjadi untuk mengobati orang, itu kan kembali ke diri masing-masing. Nah, disitulah perbedaannya ilmu hitam dan ilmu putih tadi sebenarnya. Individu masing-masing tadi. Yang kedua ya. Yang kedua ini perbedaan ilmu hitam dan putih ini berdasarkan tujuan. Kita lihat berdasarkan tujuan ya. Kalau ilmu hitam itu udah jelas tujuannya. Untuk mencelakai orang, menyakiti orang secara mistis. Melalui perantara dukun ilmu hitam tadi. Nah, itu udah jelas itu. Berdasar tujuan tadi ya. Ilmu hitam ini memang untuk mencelakai orang, nyantet orang secara mistis, secara supernatural tadi. Nah, kalau ilmu putih ini berdasarkan tujuan, kita lihat itu kebalikannya lagi lah. Untuk melawan ilmu hitam serta membantu orang lain dalam bidang pengobatan. Nah, itu ilmu putih tadi ya. Jadi hitam dan putih ini berdekatan ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang hitam tukang sakit, yang putih tukang mengobati. Nah, sudah seperti itu saja putarannya, dasarnya. Terus yang ketiga ya. Yang ketiga ini kita lihat dari sudut pandang berdasarkan media yang digunakan ya. Maksudnya media yang digunakan, kalau ilmu hitam itu biasakan dia menggunakan hewan-hewan tuh yang dipinta oleh jin itu. Wah, tuh jin aku minta tumbal kambing misalnya kan. Kambing hitam, ayam hitam, yang berbau hitam lah biasanya gitu. Jin, setan, hantu, iblis itu biasa minta tumbal ya. Minta sesuatu sesajen ya. Nah, itu ilmu hitam tuh biasanya minta ini itulah tadi. Ayam, kambing atau sapi. Biasanya kebanyakan warna binatang itu hitam ya yang dipinta dia ya. Terus mereka biasa menggunakan dia boneka jerami atau boneka lah pokoknya untuk dia melakukan aktivitas spiritual santetnya. Telur, paku, jarum, kawat, tulang,
Pokoknya masih banyak lagi lah media ilmu hitam ini, bahan-bahan media yang mereka gunakan ini. Kalau ilmu putih satu saja medianya, berdoa kepada Tuhan. Nah, itu bedanya. Tidak ada istilah sesajen, tumbal, itu tidak ada ilmu putih itu. Berdoa dengan iman dan keyakinan pada yang di atas, kita minta tolong. Karena dunia ini semuanya dari atas Tuhan. Tidak ada manusia itu sakti yang kuat, tidak ada. Selagi Tuhan berkata lain, Tuhan bilang kamu hari ini mati, tetap mati. Mau dukun mana lah bisa nolong, kan gitu. Takdir hidup ini dari yang atas, bukan dari jin, setan, dan iblis. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan. Ini berbeda antara ilmu hitam dan putih tadi. Simple sih sebenarnya barangnya, ya, barang simple. Jadi berdasarnya ilmu hitam dan putih itu sama, tergantung pembawaan orang masing-masing lah ya. Jika dibawa ke arah baik, dia baik. Jika dibawa ke arah yang jahat, ya dia jahat, kan gitu. Orang ilmu hitam bisa juga berbuat baik, orang ilmu putih bisa juga berbuat jahat. Orang punya ilmu hitam itu bisa juga mengobati orang, bisa. Orang ilmu putih juga bisa menyantet orang. Jadi barang ini sebenarnya cuma bahasa ya, bahasa dan pembawaan orang masing-masing tadi. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya bagikan, ya, dasar-dasarnya lah ya. Kurang atau lebih saya minta maaf. Apa yang saya ketahui, nah inilah saya akan saya bagikan. Saya tidak nambah-nambah, saya ngurang-ngurang, apa yang saya ketahui saja. Nah, yang saya alami itu akan saya bagikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi saudara di luar, bisa menambah wawasan lah ya, bertukar pendapat. Jadi hal-hal yang seperti ini di dunia walaupun sudah modern tetap ada, keilmuan itu ada, ilmu di luar nalar manusia itu tetap ada itu. Nah, jangan tidak percaya, santet itu ada, hal-hal gaib itu memang ada. Karena Tuhan memang menciptakan hal-hal seperti itu di dunia, itu memang diciptakan untuk menggoda umat manusia ini ya. Jadi rajin-rajinlah kita berdoa jangan selalu sebut dengan iman. Berdoa dengan iman, dengan yakin ya. Mungkin ini saja. Terima kasih. Mohon maaf jika kata-kata saya ada yang menyinggung. Ini murni hanya untuk edukasi, hiburan ya, untuk bagi pengalaman. Adil Kak Talino, bacura min Kak Saroga, bahasa ingat Kak Juwata, harus. Salam spiritual, seni dan budaya. Terima kasih.